Selamat datang di channel One Star. Kali ini Mimin akan melanjutkan membahas manhwa Return of the Flower Mountain Season 2 part yang keempat, teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe lebih dahulu di bawah dan jadilah salah seorang yang membantu Mimin mencapai 6000 sub di akhir bulan ini. Terima kasih, lalu intro. Kembali ke para murid Sekte Wudang, di mana mereka pun menuruti instruksi si Jin Heon dan mengikutinya dari belakang. Setelah itu, si Jin Heon pun menusukkan pedang yang ia genggam hingga membuat gerbang masuk Sekte Sedohua hancur seketika. Sesampainya di dalam, dirinya pun nampak menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari-cari di mana hendaknya jebakan itu berada, yang membuat ketiga murid sektenya terlempar. Namun dirinya pun malah disambut caci maki si Chumyung yang mengolok betapa bodohnya mereka lantaran menghancurkan pintu gerbang yang padahal sama sekali tak terkunci. Tetapi Jin Hyun pun terlihat mengabaikannya dan malah memperhatikan tentang jumlah murid yang akan bertempur melawan mereka. Lalu ia pun tersenyum meremehkan, seraya berkata bahwa Sekte Gunung Berbunga dan Sekte Sedohua terlampau naif jika berpikiran menang melawan sektenya dengan jumlah yang begitu sedikit. Ia sendiri pun tak tahu apakah itu kepercayaan diri atau hanya kesombongan belaka. Mendengar itu, si Yeonjung dan juga si Jogol pun seperti dejavu setelah melihat ekspresi ditambah cara bicara si Jin Heon di sana. Chumyung pun tertawa, menegaskan bahwa si Jin Heon seperti Baekhyun sebelum dirinya menjadi samsak pelepas stres. Kembali ke Jin Heon, di mana dirinya tak mengerti alasan para murid Sekte Gunung Berbunga bisa bersikap sesantai tersebut. Seraya ia pun berkata, apa kalian pikir Sekte Gunung Berbunga yang tak pernah menang melawan Sekte Wudang sejak dahulu sekarang bisa menang melawan kami, hah? Mendengar itu si Chumyung pun tertawa. Hah? Apa? Siapa yang gak pernah menang? Leluhur kalianlah yang menjilat sepatu kami sampai kinclong 100 tahun yang lalu. Menanggapi hal tersebut, Jin Hyun pun berpikir sejenak dan langsung ngeh jika 100 tahun yang lalu yang dimaksud si Chumyung adalah era Plum Sword Sign. Ia pun memberitahukan jika sang Plum Blossom Sword Sign yang sangat dibanggakan Sekte Gunung Berbunga itu pernah dikalahkan dengan telak oleh Taiji Sword Emperor dari Sekte Wudang. Si Chumyung pun seketika langsung bengong. Sebab di masa lalu saat ia masih menjadi Sword Sign, ia merasa tak pernah kalah melawan seorang dari sekte tersebut. Melihat si Chumyung yang nampak kebingungan, si Jin Hyun pun tertawa hebat. Hahaha, melihat reaksimu sepertinya kau tidak tahu bahwasanya mereka berdua atau Sword Sign dan juga Taiji Sword pernah bertarung di masa-masa prima mereka dan pada akhirnya Sword Sign pun kalah dengan telak. Akan tetapi Taiji Sword memilih untuk merahasiakan hal itu untuk menjaga nama baik dari Sword Sign. Lanjut, untuk itulah hal tersebut pun membuat Jin Heon dengan para murid lainnya merasa di atas angin. Seraya menegaskan dengan arogan, entah itu 100 tahun yang lalu atau sekarang, Sekte Gunung Berbunga tak akan pernah bisa mengalahkan Sekte Wudang. Lalu Yeonjung dan juga si Jogul pun seketika mengeluarkan pedang yang mereka genggam. Tersulut emosi lantaran menganggap bahwa si Jin Heon telah keterlaluan berbicara omong kosong mengenai Sword Sign. Disambung Baekhyun yang sama mengeluarkan pedangnya menegaskan bahwa Sword Sign tak pantas disebutkan dengan mulut kotor mereka. Untuk si Chumyung, ia pun terlihat gogodeg karena para murid Sekte Gunung Berbunga tak pernah menunjukkan rasa hormat meskipun Sword Sign itu adalah dirinya. Kemudian perlahan ia pun mengingat tentang siapa itu Taiji Sword, yaitu seorang kakek-kakek yang terlihat bisa terbang tertiup angin. Dirinya pun ingat bahwa ia pernah berduel dengan tua bangka kurus kerontak tersebut, di mana mereka setuju untuk saling merahasiakan, jadi ia pun tak pernah membicarakannya. Pertarungan itu pun seperti biasa diawali dengan kata-kata bijak si kakek, yang berkata bahwa sebagai sesama Taois ia akan menunjukkan jalan pendekar Taois yang sebenarnya. Ditambah jangan salahkan ia jika si Chumyung kalah dengan telak. Lebih baik si Chumyung merenung atas dosa-dosa yang telah ia perbuat. Akan tetapi untuk melawan sang MC pastinya kata-kata bijak pun tak cukup dan si kakek harus rela berakhir babak belur menelan semua rasa sakit setelah pertarungan tersebut.
dan bahkan dirinya bersujud meminta ampun, mengakui dirinya masih lemah serta kurang latihan, agar tak dipukuli kembali oleh si Chumyung, seraya menganggap si Chumyung sebagai seniornya. Sejak insiden tersebutlah ketika si Chumyung melihat si kakek, seorang Taiji Sword pun menjadi ATM berjalan untuk penginapan, makan makanan enak, serta alkohol yang mahal. Kembali ke waktu sekarang, di mana si Chumyung pun paham tentang Taiji Sword yang telah melakukan pemalsuan sejarah. Namun lagi pula tak ada yang tahu tentang duel itu, dan tak ada bukti juga, baik dari Sekte Gunung Berbunga ataupun Sekte Wudang. Untuk itulah si Chumyung pun dengan lantang berkata, apa kalian kira orang dari ratusan tahun yang lalu bisa membantu kalian, hah? Mereka semua sudah mati, bodoh. Inilah kenapa aku malas berurusan dengan orang-orang yang udik. Mendengar itu, si Jin pun nampak emosi dan berniat membalas nusutan si Chumyung. Akan tetapi si Chumyung pun tiba-tiba berteriak memanggil nama si Wisoheng, di mana dirinya mempertanyakan tentang tugas yang telah ia suruh sebelumnya. Wisoheng pun menjawab, jika itu perihal rumor yang harus ia sebarkan, maka ia telah melakukannya sedari pagi. Mendengar itu, si Chumyung pun tersenyum puas, lalu menyabetkan pedang yang sedang ia genggam tersebut. Kemudian tiba-tiba gerbang yang sudah dilalui para murid Sekte Wudang pun hancur, dan terlihat sudah banyak masyarakat yang berkumpul berniat menyaksikan pertempuran antara Sekte Gunung Berbunga melawan Sekte Wudang. Si Chumyung pun tertawa, seraya menjelaskan bahwa ia adalah seseorang yang suka membuat sebuah pertunjukan. Lalu pembagian lawan pun diuraikan, di mana si Yeonjung berkata dirinya sanggup melawan 2 orang, dan untuk si Jogul sanggup melawan 3, dan untuk sisanya akan dihadapi oleh Baekchun beserta si Useul. Setelah itu Baekchun pun mempertanyakan tentang mana lawan yang akan dihadapi oleh si Chumyung. Tentunya si Chumyung pun menolak, lantaran masa dirinya harus ikut bertarung melawan para keroco. Karena itulah si Chumyung pun seperti masyarakat yang lain, bersorak di tepi lapangan menikmati pertunjukan yang akan segera terjadi di sana. Pertempuran pun dimulai, di mana untuk Sekte Gunung Berbunga dipimpin oleh si Baekchun, yang seketika berteriak menggerakkan teman-temannya agar memperlihatkan bagaimana gaya berpedang dari sektenya tersebut. Tentunya untuk Sekte Wudang dipimpin oleh si Jin Heon, yang tak mau kalah dengan lantang berteriak, maju, tunjukkan pada mereka akan arti kekuatan Taois yang sebenarnya. Setelah itu benturan antar kedua kelompok pun terpecah. Dan Sin pun berpindah ke sudut pandang si Jogul, di mana dalam pikirannya ia pun berargumen bahwa mereka atau murid Sekte Gunung Berbunga sudah bekerja sangat keras untuk meningkatkan kekuatan selama 2 tahun ke belakang. Tetapi apakah mereka atau murid Sekte Wudang sama halnya atau bahkan sudah merasakan latihan brutal seperti yang diterapkan si Chumyung selama tahun-tahun tersebut? Di mana seperti yang kita tahu, si Chumyung pun melatih para murid bagaikan membuat perkedel kentang, yaitu dikupas, dicuci, dipotong-potong lalu digoreng, dan dihaluskan bersama bawang putih dan bawang merah, hingga semua adonan tercampur rata. Pada awalnya Jogul pun berpikir dirinya bisa bertahan melewati latihan tersebut demi menjadi kuat. Akan tetapi perlahan tapi pasti semua pikiran sombong itu pun sirna, yang mana setiap harinya ia berpikir mungkin dirinya akan mati. Dan bahkan juga mungkin dirinya pernah mati tetapi bisa bangkit lagi. Di setiap waktu ia pun mengeluh dan bertanya-tanya tentang kapan neraka yang sedang ia alami berakhir. Bukannya ia tak mau pergi, tetapi pastinya para murid yang mencoba hal tersebut dengan mudah ditangkap oleh si Chumyung dan berakhir babak belur. Kembali ke waktu sekarang, di mana si Jogul yang melihat musuh yang ada di hadapannya itu pun langsung tahu tentang semua kekurangannya, entah itu cara memegang pedang, arah pandangan, ataupun keseimbangan mereka. Ia pun tersenyum santai, lantaran percaya diri dapat memenangkan pertarungan yang mana menurutnya lawan itu bukanlah tandingannya. Kemudian Sin pun berpindah ke si Yeonjung yang tengah beradu pedang dengan salah satu murid, di mana di sana dalam pikirannya ia pun menceritakan perihal salah satu skill dari Sekte Wudang
yaitu strategi counter attack, yang merupakan teknik yang membuat seseorang terburu-buru menyerang, hingga pedang lawan benar-benar akan sampai, dan menggunakannya untuk membalikan serangan dengan sebuah kejutan. Bersama teknik tersebutlah para murid Sekte Wudang bisa menang melawan kebanyakan ahli seniman bela diri di dataran Jianghu. Untuk bagaimana cara mengatasi teknik itu, Sionjung pun bercerita, cukup mudah, yaitu si lawan harus bisa bertindak sangat amat cepat. Layaknya air yang memang bisa memadamkan api, namun di hadapan api yang teramat besar, segelas air hanya akan menguap dan menghilang. Dan benar saja lawan yang dihadapi Sionjung pun nampak terpental sesudah beberapa kali beradu pedang. Lalu singkat waktu, dua orang murid dari Sekte Wudang pun terlihat terluka tak sadarkan diri setelah melawan Sionjung dan juga si Jogul. Kemudian mereka berdua pun saling menatap, menyadari di waktu sekarang bisa dibilang mereka berdua sudah sangat kuat. Akan tetapi dalam pandangan si Chomyung tentunya sangat berbeda, yang mana ia pun membeberkan bahwa si Jogul telah melakukan 3 kesalahan dalam melakukan sebuah gerakan, dan untuk Sionjung yaitu berjumlah 4 gerakan. Diakhiri dengan kata-kata bahwa mereka berdua akan menerima hukuman setelah kembali ke sekte. Setelah itu kita pun diperlihatkan pertarungan antara Baekchun melawan Jin Heon. Dalam pandangan ketua Wei Lisan, tentunya ia pun sangat amat terkejut dengan para murid sekte Gunung Berbunga yang seperti menunjukkan perbedaan kekuatan yang terlampau jauh. Dadanya pun terasa sakit, tetapi bukan karena perasaan sedih, melainkan meluapnya perasaan yang tak bisa ia gambarkan. Ia pun yakin sekarang era telah berubah. Sekte Gunung Berbunga telah menjadi sangat kuat. Meskipun di waktu bersamaan ia pun tak habis pikir dengan adanya orang gila macam si Chomyung yang malah mabuk-mabukan saat perang sedang terjadi. Untuk itulah ia pun bertanya, apakah memang sekarang waktu yang tepat bagi si Chomyung untuknya. Si Chomyung pun menjawab bahwa itu bukan masalah besar, lantaran mereka atau Baekchun dan yang lainnya sudah berlatih untuk momen tersebut. Jadi jika mereka kalah melawan para cecunguk, maka ia sendirilah yang akan memasukkan kepala mereka satu-satu ke dalam gantong air. Kembali ke pertarungan Baekchun dan juga Jin Heon, yang terlihat keduanya sama-sama terpental. Jin Heon pun terlihat kewalahan seraya bertanya-tanya siapa yang mengajari para murid sekte Gunung Berbunga hingga bisa menjadi sangat kuat dengan sangat cepat. Berbeda dengan Jin Heon yang terlihat langsung bercucuran keringat, menandakan kelelahan, Baekchun pun sekarang nampak masih sangat santuy wae dengan sangat amat tenang. Oke, mungkin segitu aja dulu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sehat selalu. Bye-bye.